Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriati Oktaviani. Saya akan menerangkan komunikasi di tempat saya bekerja di SMKN Negeri 4 Bekasi. Saya akan menjelaskan dari makna komunikasi sendiri. Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Kalau komunikasi Islam itu sendiri adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi Islam. Misalnya pesan-pesan keislaman itu sesuai dengan syariat Islam, terus meliputi akidah, terus akhlak dalam seorang muslim, bagaimana mereka berbicara. Oke, kita akan bahas bagaimana cara berkomunikasi di perusahaan di tempat saya bekerja, yaitu SMKN Negeri 4 Bekasi. Untuk dari konteks dari guru dan murid, disarankan oleh sekolah sendiri, kami harus berkomunikasi dengan baik sesuai dengan ajaran agama, seperti kami tidak boleh menghukum terlalu jauh seperti hukuman fisik. Jika murid melakukan kesalahan, kami akan menegurnya dengan secara sendiri-sendiri, dan biasanya kami akan memberikan tugas-tugas keagamaan seperti istighfar, untuk menulis tangan istighfar, dan untuk melakukan ibadah. Wali kelas sendiri akan menggiring muridnya ke tempat musola atau masjid di sekolah kami, dan wali kelas pun harus mencontohkan bahwa kami pun salat gitu, seperti itu. Lalu untuk misalkan jika terjadi murid yang telat, tidak kami hukum secara fisik, tetapi kami sosialisasikan dengan cara mereka menghafal hafalan Al-Quran yang lebih bermakna. Itu yang disuruh oleh pihak sekolah. Visi misi SMK 4 sendiri adalah menyampaikan tamatan yang berkualitas dan bertakwa, cerdas, terampil, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa. Di sini ada tulisan bertakwa. Kami ingin SMK 4 ingin memiliki siswa lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dididik dari sedini mungkin dan diajarkan cara konteks berkomunikasi dengan sesuai ajaran Muslim, dan bukan hanya siswa yang cerdas tapi juga beriman. Sedangkan misi SMK 4 membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai bekal besar untuk pengembangan diri dari tamatan secara berkelanjutan dan menyampaikan tenaga kerja tingkat menengah yang berkualitas profesional untuk mengisi tuntutan pembangunan dan dunia kerja. Dengan itu SMK Negeri 4 Bekasi mendidik muridnya sesuai ajaran Islam yang saya bilang. Jadi SMK Negeri 4 Bekasi ini selalu diingatkan bahwa jika kalian ingin mencontohkan murid berpenampilan baik, maka gurunya pun harus berpenampilan baik. Seperti jika ada guru yang tidak menggunakan hijab, akan ditegur oleh staf-staf sekolah dengan cara yang baik dan amanah, seperti dengan memanggil gurunya dan membicarakan merundingkan dari hati ke hati dengan sopan dan baik. Itu pun dilakukan dengan secara beruntun, tidak langsung menyuruh. Jadi dengan seperti itu kami bisa mencontohkan langsung kepada murid tanpa memberi marah-marah atau apapun, dengan mencontohkan dengan penampilan gurunya. Gurunya saja berpenampilan sopan, rapih, jadi muridnya pun bisa mencontoh apa yang kami kenakan, seperti itu. Jika dengan antara petinggi sekolah dan staf-staf guru, biasanya di SMKN Negeri 4 Bekasi kami melakukan dengan cara jika ada yang baik, teguran yang baik, yang sopan, tidak menyinggung hati, dan tidak menyebarluaskan masalah. Seperti jika ada kesalahan, mereka akan berkomunikasi dengan cara memanggil dan mendiskusikan, dan tidak boleh disebarluaskan ke siapapun, bahkan murid tidak boleh tahu apa kesalahan gurunya agar menjaga nama baik guru tersebut. Di sekolah sendiri, jika kami berperilaku harus sesuai dengan ajaran Islam, dan kami harus sopan santun terhadap yang lebih tua ataupun terhadap murid kami. Kami tidak boleh menggunakan pakaian tidak senonoh, dan cara bicara pun diatur selayaknya guru dan murid, karena
Sebetulnya di SMK 4 Negeri Bekasi tidak diwajibkan, tapi sangat dianjurkan kepada orang tua untuk anak-anak mereka menggunakan hijab. Tidak dengan secara teguran yang lugas, tapi kami membicarakan dari hati ke hati dan memberi masukan kepada orang tua saat pembagian rapot lebih intim, atau kita mendatangi ke rumah orang tua yang anaknya bermasalah di sekolah, tidak mengumbar aib anaknya, hanya orang tua yang mengetahuinya, dengan dari hati ke hati dan menjelaskan apa kesalahannya dan apa kelebihan anak tersebut, agar orang tua membantu dalam berkomunikasi kepada anaknya tersebut. Kalau cara berkomunikasi Islam itu kan ada dalam literatur Islam, kami menggunakan 6 jenis cara bicara, yaitu kaulan sadidah, kaulan balgiyah, dan kaulan ma'rufah, dan kaulan karimah, dan kaulan lianan, dan kaulan maisyurah. Kaulan saididan berarti pembicaraan, ucapan atau perkataan yang benar, baik dan sesuai dengan substansi, materi dan isi. Merupakan redaksi tata bahasa. Dari segi substansi, komunikasi Islam menginformasikan, menyampaikan kebenaran faktual yang benar-benar jujur, tidak berbohong dan tidak merekayasa. Jadi dalam substansi pembicaraan ini kita menyampaikan dengan fakta-fakta yang ada dan sesuai, tidak direkayasa dan apa adanya. Kalau kaulan bahagia berarti tempat, tugas, fasih dan jelas maknanya. Kaulan bahagia artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran dan komunikatif. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang tepat sasaran dan efektif. Lalu kaulan ma'rufah artinya perkataan yang baik dan ungkapan yang pantas santun, tidak menggunakan sindiran, tidak kasar dan tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang. Lalu kaulan karimah adalah perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat, menggunakan yang enak didengar, lemah lembut dan tata ramah. Karena di SMK 4 pun dengan kita selalu menjunjung tinggi rasa hormat kita terhadap yang lebih tua, senior, dan kita tidak pernah melakukan bahasa kasar terhadap sesama guru, dan kita mengetahui jabatan kami masing-masing. Kaulan lianan berarti pembicaraan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar dan penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Jadi kita harus berbicara lembut seperti para ustadz yang berbicara menyentuh hati. Jadi di sana jika ada kesalahan, kami memanggil siswa dengan cara menyentuh hatinya. Coba bayangkan ibu kamu capek kerja seperti itu, tidak memarah-marahinya di depan umum dan secara langsung. 6 adalah kaulan maisyurah, komunikasi yang menggunakan media. Jadi di sini digunakan media seperti kaulan manusia merupakan bermakna ucapan yang mudah, yang mungkin mudah dicerna, mudah dimengerti dan dipahami. Jadi kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak-anak dan mudah dicerna. Dari 6 cara bicara tersebut, SMK 4 alhamdulillah sudah melakukan hampir semuanya. Cuman yang nomor 1 mungkin kami tidak melakukan secara baik karena sesuai fakta di SMK 4, fakta yang terjadi masih kadang-kadang tidak jelas karena kami tidak punya pemberitahuan atau mading yang jelas untuk pemberitahuannya. Jadi suka ada fakta yang misunderstanding antara murid, antara staf dan para petinggi. Jadi untuk fakta-fakta yang jelasnya kami belum punya untuk media untuk menerangkan fakta-fakta yang ada yang terjadi saat ini, dan masih banyak simpang siur dan isu-isu yang terjadi.